Siapa yang tidak tahu dengan sosok biografi ini? Iya, benar. Ia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Adalah sahabat Nabi yang termasuk dalam golongan orang pertama yang masuk Islam. Ia mendapatkan gelar As-Siddiq karena perannya menjadi orang pertama yang membenarkan azan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar bukan hanya orang terdekat Rasulullah yang disebut sebagai sahabat paling utama, tetapi juga ayah mertua Nabi Muhammad SAW. Ia diketahui berperan aktif dalam berbagai kegiatan umat Islam, mulai dari ikut berperang, berhijrah, berdakwah, dan mengislamkan orang. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar yang menggantikannya sebagai khalifah untuk memimpin umat Islam. Asli dari Abu Bakar adalah Abdul Ka'bah. Ia merupakan keturunan keluarga kaya Bani Taim dari suku Quraisy yang lahir di kota Mekah pada sekitaran tahun 573 Masehi. Ayahnya bernama Abu Quhafa Utsman, sedangkan ibunya bernama Salma binti Sakhar. Sejak kecil, Abu Bakar sering menghabiskan waktunya dengan bermain bersama unta dan kambing, karena memang sangat menyukai kedua hewan tersebut. Karena kesukaannya pada unta ini, ia mendapat julukan sebagai Abu Bakar, yang berarti bapak unta. Ketika berumur sekitar 10 tahun, ia ikut sang ayah pergi ke Suriah untuk berdagang, yang telah menjadi tumpuan kehidupan ekonomi keluarganya. Hal itulah yang kemudian membawa Abu Bakar dalam perjalanan bisnis hingga ke Yaman, Suriah, dan berbagai tempat lainnya. Keberhasilannya dalam berbisnis membuat Abu Bakar menjadi pedagang kaya dan naik status sosialnya. Ia kemudian ditunjuk sebagai kepala suku di golongannya. Terlebih lagi, Abu Bakar merupakan orang yang terpelajar, mampu baca tulis, serta menyukai puisi, suatu hal yang sangat langka di kalangan Quraisy saat itu. Bahkan, ia sering mengikuti festival tahunan di UKAS, dan ikut berpartisipasi dalam simposium puisi. Karena memiliki tingkat kecerdasan yang luar biasa, Abu Bakar sangat paham tentang sejarah dan politik suku-suku Arab. Masuk Islamnya Abu Bakar sebelum Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa ia adalah utusan Allah SWT. Abu Bakar sedang dalam perjalanan bisnis ke Yaman. Saat dalam perjalanan, ia bertemu dengan seorang peramal yang memprediksi bahwa Nabi yang ditunggu-tunggu telah datang. Begitu Abu Bakar pulang dari Yaman, ia diberitahu oleh teman-temannya bahwa Muhammad menyatakan diri sebagai utusan Allah. Begitu mendengar ajakan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar langsung menerimanya dan memeluk Islam tanpa ada rasa ragu sedikit pun. Hal itu karena Nabi Muhammad SAW terkenal akan kejujurannya, lurus hatinya, dan kejernihan pikirannya. Sehingga Abu Bakar mempercayainya dengan sepenuh hati. Abu Bakar pun termasuk dalam 10 orang pertama yang memeluk Islam. Setelah itu Rasulullah SAW memberi nama Abu Bakar Abdullah, yang artinya hamba Allah. Sedangkan gelar Abu Bakar adalah As-Siddiq, yang artinya berkata benar. Setelah ia membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan Nabi kepada para pengikutnya. Oleh karena itu, ia lebih dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Setelah resmi menjadi Muslim, Abu Bakar terus serta dalam dakwah menyebarkan Islam dan berhasil mengislamkan Utsman bin Affan, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, serta beberapa tokoh penting dalam Islam lainnya. Selain itu, ia juga membujuk teman-teman dekatnya untuk memeluk Islam. Namun, periode awal dakwah Nabi Muhammad SAW memang mengalami banyak tantangan. Bahkan para budak yang telah memeluk Islam banyak yang disiksa. Mengetahui hal itu, Abu Bakar membebaskan para budak Muslim dengan menebusnya dan membiarkan mereka pergi. Salah satu budak yang dibebaskan Abu Bakar adalah Bilal bin Rabah, yang kemudian menjadi muazin pertama umat Islam. Ketika penyiksaan semakin masif yang dilakukan oleh para pemuka Quraisy terhadap pemeluk Islam, Nabi Muhammad SAW menyuruhkan pengikutnya untuk hijrah ke Yasrib. Nabi Muhammad pun berangkat hijrah ditemani oleh Abu Bakar pada tahun 622 Masehi. Begitu sampai di Madinah, Rasulullah langsung memerintahkan untuk mendirikan sebuah masjid. Abu Bakar kemudian membayar sebilang tanah untuk mendirikan masjid, yang kemudian dinamakan Masjid Nabawi.